tersebut melalui suatu program ataupun suatu kebiasaan. Ya, jadi untuk mengubah cara disiplin atau bertanggung jawab itu perubahan saja pada dirinya sendiri, pada faktor internalnya sendiri ya. Tapi ada faktor eksternal yang mungkin bisa saja mempengaruhi seseorang tersebut. Misalnya ada tadi peran guru misalnya saat di sekolah, misalnya saat offline ada guru itu misalnya kalau yang sekolahnya terlambat ataupun misalnya saat upacara ya patroli, misalnya ada yang bahan kurang lengkap atributnya, nah maka ada pemisahan barisan contohnya saja. Nah, pemisahan barisan itu pembinaan sekaligus untuk pembinaan guru itu apa yang sebagai arahan gitu, arahan kepada siswa tersebut yang misalnya kurang bertanggung jawab gitu ya, karena udah masuk ke sekolah sama satu level, maka mau tidak mau harus mengikuti aturan yang disediakan gitu. Nah terus juga agar lebih bertanggung jawab juga, faktor teman juga bisa mempengaruhi seorang temannya yang kurang gitu ya, kurang misalnya nggak bertanggung jawab gitu ya, atau kurang disiplin. Banyak juga caranya, karena teman yang baik itu teman yang selalu mau kebaikan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman yang selalu malah mau keburukan gitu, itu kita harus udah SMA gitu, harus berani pilih teman dan sekaligus harus berani merubah sikap mereka dari arahan kita gitu, dari eksternalnya. Tapi sebagian besarnya perubahan tersebut dari internalnya gitu. Instruksi kan lalu ada dari hal yang disiplin. Nah, bagaimana kan ada beberapa siswa yang misalnya bergadang untuk pandemi ini kan sekolahnya daring, begadang lalu mereka pun bangun kesiangan gitu sehingga tidak mengikuti pelajaran jarak jauh tersebut. Bagaimana hal tersebut gitu biar siswa ketinggalan pelajaran, bagaimana untuk melatih untuk kedisiplinan seperti itu, nah kan biasanya para guru pun memberikan konsekuensinya ya kan. Nah contohnya kemarin ada seorang murid di kelas dulu ya kan, dia itu sering terlambat mengisi absen ya. Nah karena sering terlambat mengisi absen, guru pun memberikan konsekuensinya. Kamu kalau misalkan terus terlambat, maka akan ibu panggil ke BK. Nah kalau misalkan setiap terlambat konsekuensinya, insya Allah akan mungkin berkurang gitu karena kan udah ada perubahan ya. Kalau misalkan si murid itu sekarang udah lebih rajin gitu, kalau misalkan bangun udah lebih sering bangun lagi. Instruksi kalau misalnya salah satu siswanya tuh mempunyai masalah, kalau misalnya kan begadang tuh bukan hanya hal nakal main-main, tapi juga misalnya masalah keluarga. Bagaimana cara mengatasi hal berikutnya? Kan sekarang udah diadain kompisit ya kan. Nah kompisit tersebut kan setiap guru bakal nanyain apa masalahnya yang sering dihadapi oleh siswa tersebut. Nah mungkin guru pun akan memberikan toleransi buat kedepannya kayak gitu. Ya, tambahkan di kelas saya pun gitu ya, sama ada seorang siswa yang sekolahnya itu telat gitu ya, dan saat telah ditanya orangnya tersebut karena dia kebagian jadwal ronda, sampai malam gitu ya. Itu pasti guru pun sempat tahu gitu, ini kasusnya begini gitu. Tapi di sisi lain gitu ya, kalau misalnya ada yang bukan masalah keluarga, yang masalah masyarakat gitu ya. Nah sebenarnya itu juga bagus gitu untuk menjaga keamanan lingkungannya gitu. Tapi saat itu juga ada program di sekolah yang aktif gitu, memberikan pertanyaan, memberikan masalahnya, lalu memberikan solusi. Jadi solusinya sebagai bukan dari teman juga. Kalau dari teman mungkin bisa saja susah gitu, tapi dari guru bisa saja langsung menerap gitu ke anak tersebut, karena setiap perkataan guru orang tua pasti selalu berbekas gitu ya, dan selalu pasti dilaksanakan gitu. Sebelum melanjutkan sesi ini, saya meminta kepada kakak-kakak audiens untuk tidak berisik agar tidak mengganggu jalannya debat. Lalu saya juga mengingatkan kepada paslon 1 dan 2 untuk mengeraskan volume suaranya agar terdengar sampai belakang. Instruksi. Di misinya kan ada mengedepankan aspirasi siswa.
Nah, itu kan berarti aspirasi-aspirasi siswa itu disatuin. Nah, cara menyatukan aspirasi siswa itu gimana? Kan aspirasi siswa itu berbeda biasanya. Nah, nyatuinnya gimana? Cara menyatukannya ya, yang pertama yaitu menyaring apa yang paling positif atau apa yang bakal kedepannya bikin bagus gitu. Nah, soal mengedepankan aspirasi seperti contohnya kemarin ya, dalam program kerja kan ada kayak Porak Mobile Legend ya, itu apa ya, kayak sebuah aspirasi dari siswa ke OSIS tersebut. Nah, aspirasi tersebutlah yang kayak mau gimana ya, yang menguatkan kekeluargaan dalam sekolah tersebut. Ya, seperti itu, jadi cara melihatnya gitu ya, cara mengambilnya yaitu dengan membuat wadah yang dimana kebanyakan siswinya yang pasti satu orang nggak satu pertanyaan gitu, pasti beberapa orang memiliki beberapa pendapatnya gitu, pendapatnya. Nah, maka itu bisa saja jadi disaring, dimasukkan ke kotak seleksi yang lainnya, dan sekaligus ke kotak walaupun yang misalnya satu pendapat, tapi itu berpotensi untuk bisa memajukan sekolah dan itu bisa melancarkan suatu program misalnya. Nah, itu bisa dijadikan pertimbangan gitu, karena pertimbangan tersebut pasti dipertimbangkan secara matang di seluruh OSIS-nya, di seluruh pengurus OSIS-nya, dan juga di gurunya tersebut gitu. Pokoknya disesuaikan dengan apa yang sedang terjadi aja gitu. Cukup kami meminta kepada paslon nomor 2 membuat kesimpulan dari pertanyaan yang diajukan oleh paslon nomor 1. Kami berikan waktu 1 menit. Jadi agar lebih dipercaya gitu ya pengurus OSIS-nya, maka diperlukan pelakukan atau terjun ke lapangan langsung dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa-siswi. Maka kesimpulannya jadi sebuah aspirasi sangat penting untuk menunjukkan ke depannya, dan juga itu bisa menguatkan relasi dan juga bisa menambah menguatkan relasi, sekaligus tidak terputus gitu antara pengurus OSIS ke sekolah dan siswa-siswi yang lainnya. Jadi aspirasi tujuan utamanya jadi aspirasi. Cukup. Kami memberikan kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan visi misi dari paslon nomor 1. Waktu 9 menit dimulai dari ketika Anda berbicara. Boleh diulangi misi nomor 4? Membangun jiwa sosial yang tinggi untuk keluarga besar SMA Negeri 1 Lembang. Nah, pertanyaannya yaitu, jika ada seorang anak yang memiliki kekurangan sosial tersebut, bagaimana cara memancing si anak itu biar harus berpartisipasi sosial ke dalam lingkungan sosial tersebut? Cara biar anak tersebut bisa ikut ya mau. Ya tentunya kita tuh harus, jadi kitanya itu kayak benar-benar program ini tuh meyakinkan bahwa program ini tuh bagus gitu. Terus program ini tuh berjalan sesuai dengan aspirasi siswa tersebut. Nah, kan kalau misalkan programnya sesuai dengan minat, pasti kan si siswanya juga bakal semangat gitu buat ngejalanin program itu. Nah kan kalau itu mah berarti yang tidak ikut mah berarti karena yang kurang minat terhadap programnya. Nah kalau begitu ya kita izin menambahkan kan yang tadi pertanyaan bagaimana cara untuk siswa untuk bergaul kayak gitu intinya. Nah yang pertama yang pastinya kita membuat program yang berdasarkan sosial untuk kepekaan terhadap sesama. Contohnya misalnya dari awal-awalnya pasti dari ilmu dulu kan, dari ilmu dulu kita ilmu bagaimana sih cara kepekaan terhadap sesama
lapangan. Contohnya apa? Contohnya bakti sosial kayak gitu. Yang sehingga siswa bisa peka satu sama lain. Instruksi kalau misalkan dalam masa pandemi ini kan kita kesulitan terjun lapangan ya kan. Nah, kalau misalkan dalam pandemi ini bagaimana cara memancingnya kalau dalam era digital, menggunakan era digital? Yang pastinya menggunakan media sosial. Contohnya misalnya ada kelas siswa yang bermasalah dalam keluarga ataupun dalam hal pertemanan. Kita sebagai pengurus OSIS ataupun sebagai siswa yang mempunyai ilmu lebih, kita bisa memberi dia nasihat untuk lebih baik lagi, untuk gaul sana sini biar apa yang bisa masuk ke circle manapun. Jadi seperti Kang Yasin bilang kalau menyesuaikan dengan apa yang diinginkan gitu. Ya, misalnya aspirasinya tersebut aspirasi kebanyakan orang ya yang memiliki jiwa sosial ya, gitu ya, memiliki inginnya gitu, programnya ini. Tapi mungkin beberapa bagian orang yang sosialnya kurang, misalnya gak menyetujui malah kontra untuk program itu. Nah, gimana cara ngadepin hal yang seperti itu? Tentunya kita tuh kayak dievaluasi kenapa nih siswa tuh gak suka sama program ini. Terus kan emang kayak gak sesuai sama minat. Nah, kalau gitu program-program yang bakal dijalanin itu bisa berjalan kayak jadi kita tuh benar-benar diskusi dulu program ini tuh buat apa gitu. Terus program-programnya kan kita tuh kayak menyatukan aspirasi siswa seperti yang di visi kita yaitu inklusif. Jadi kayak beragam pendapat. Terus sama kita tuh di satu-satuin biar nanti menciptakan suatu program yang semua siswa itu setuju. Jadi kayak minat dari siswa ini disatu-satuin. Nah, nanti tercipta nih sebuah program. Nah, program itu jadi semua itu bisa setuju. Cukup? Kalau begitu kami memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan kesimpulan dari pertanyaan yang sebelumnya diajukan dari paslon nomor 2. Kesimpulannya sangatlah penting jiwa sosial di lingkungan sekolah kita, karena untuk dan demi kenyamanan siswa untuk berada di lingkungan SMA Negeri 10 Lembang. Karena jika ada salah satu masalah, maka siswa pun akan kurang nyaman di SMA Negeri 10 Lembang. Apalagi pasti bakal menghambat dalam belajar mengajarnya. Terus kita juga benar-benar bertoleransi terhadap perbedaan. Terus kita tuh minat itu kan berarti apa yang kita suka. Nah, apa yang kita suka tersebut dari siswa-siswa itu tuh benar-benar kita dengerin biar kita tuh bisa menghasilkan suatu program yang benar-benar semuanya itu bisa kayak enak gitu di program ini tuh. Terima kasih kepada paslon 1 dan 2 yang sudah saling bertanya dan menjawab di debat sesi kali ini. Sesi 3 sudah selesai, lanjutnya kita lanjut ke sesi 4, yaitu pembacaan kesimpulan debat oleh Notuleh. Pada Notuleh kita silakan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Notuleh dari kegiatan debat kali ini. Saya akan membacakan kesimpulan yang dapat kami ambil dari kegiatan debat kali ini. Kesimpulan dari sesi 1, kami dapat menyimpulkan bahwa jika ingin meminimalisir komunikasi untuk mensukseskan program kerja sekolah yang unggulan maupun hybrid, maka kedua paslon harus memperkuat relasi lewat ruang-ruang diskusi, mentoring, entah itu ruang daring ataupun luring seperti lewat media sosial. Juga menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube, Zoom, dan lainnya. Kandidat juga mesti memfasilitasi kesadaran diri dengan meningkatkan sifat gotong royong, mengadakan peringatan-peringatan, dan meningkatkan budaya senyum sapa salam yang tidak lepas juga selalu mengutamakan izin dari pihak sekolah. Dari debat sesi 1, maka kami dapat dari debat sesi 2, maka kami dapat menyimpulkan bahwa penjadwalan perizinan
kepemimpinan dan koordinasi jiwa sosial adalah hal terpenting dari menjaga eksistensi anggota maupun pengurus OSIS. Juga usaha dalam menjaga hubungan antara pengurus OSIS ekstrakurikuler dan sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Baik, berikut adalah notulen yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Kami harap apa yang disampaikan oleh notulen bisa menjadi pengingat